Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas PT Adaro. Ya, Adaro Energi Tbk, kode sahamnya ADRO, seperti apa perusahaannya. Akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Oke, ini saya ambil dari materi public expose-nya si Adaro ya. Di tahun 2020 bulan Agustus. Jadi perseroan ini memiliki model bisnis terintegrasi. Ya, terintegrasi. Jadi ada Adaro Mining ya sebagai penambangnya, lalu ada Adaro Services, ada Adaro Logistik dan juga ada Adaro Power. Ya, jadi keempat model bisnis ini berintegrasi dari nambang, lalu ada jasanya, logistik sampai dengan PLTU-nya. Jadi PLTU-nya perseroan ini si Adaro punya sekitar 100% di Makmur Sejahtera Wisesa MSW, lalu ada 34% di Bimasena dan 65% ada di Tanjung Power Indonesia. Jadi perseroan udah menguasai dari nambang lalu sampai ke PLTU-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari 8 pilar bisnisnya perseroan, perseroan ini memiliki diversifikasi bisnis selain batu bara ya. Jadi ada Roland, ada Water, ada Capital, ada Foundation. Jadi perseroan ini udah mulai melakukan diversifikasi keluar dari batu bara. Karena kita tahu sendiri bahwa batu bara ini orang bilang bahwa polusinya jelek lah. Udah gitu kedepannya orang lebih cenderung memakai green energy dan seterusnya dan seterusnya. Jadi akhirnya perseroan memutuskan untuk melakukan yang namanya diversifikasi di luar batu bara. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat dari Adaro Miningnya ya, jadi ini masih jadi fokus si Adaro, makanya kita bakal coba bahas kilas. Produksi batu bara di kuartal 2 tahun 2020 masih 12,88 juta ton. Sementara di kuartal 2 tahun 2019 14,73 juta ton. Nah, di first half tahun 2020 27,29 dan di first half tahun 2019 ini 28,47 juta ton. Nah, sekarang kita mau lihat kira-kira kinerja si perseroan ini seperti apa ya di 30 September tahun 2020 pendapatan usahanya si Adaro ini 1,9 juta. Ya, 1,9 miliar ya, 1,9 miliar US dollar. Ini menurunnya cukup lumayan, hampir 30% dari 2,6 miliar. Lalu laba brutonya juga turun dari 800 menjadi 462. Nah, laba usahanya 630 menjadi 218. Nah, kalau misalnya kita perhatikan labanya juga turun cukup lumayan dari 437 menjadi 120 juta US dollar ya. US dollar. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri kinerja perseroan sebenarnya turun karena memang harga batu bara di tahun 2020 itu kecenderungannya mengalami penurunan karena adanya COVID-19. Nah, tapi menjelang akhir tahun 2020 harga batu bara udah naik lagi, bahkan sekarang udah mulai stabil di kisaran 80-an. Nah, jadi ada potensi kenaikan kinerja dari si Adaro di kedepannya. Nah, kira-kira apa yang menjadi concern saya di dalam laporan keuangan Adaro ini adalah ini ya, di tanggal 30 September tahun 2020 perseroan ini ada di 39X ya. Ini perjanjian dengan PT Trada Alam Mineral Tbk atau TRAM ya, kode sahamnya TRAM. Nah, pada tanggal 5 Juli tahun 2019 ATA dan TRAM telah menandatangani perjanjian kerjasama logistik ya. Di sini bisa dijelaskan. Lalu intinya adalah si Adaro mengasih pinjam ke TRAM sebesar 100.000 US dollar ya, 100.000 US dollar 48 bulan dan dikenakan bunga. Nah, fasilitas ini dikasih jaminan ya, jaminan yaitu fasilitas pinjaman ini dijamin dengan gadai atas saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh milik PT Batu Kaya Berkat dan PT Black Diamond Energy dalam GBU, entitas anak TRAM. Dan juga jaminan perorangan dari Pak Heru Hidayat ya selaku salah satu pemegang saham TRAM. Nah, kita tahu sendiri Pak Heru Hidayat ini terkena kasus yang kemarin ya tahun 2019 yaitu Jiwasraya dan juga Asabri. Jadi dengan adanya transaksi Adaro ke TRAM ini jadi pertanyaan sebenarnya buat apa sih adanya transaksi ini ya kan? Nah, tapi di sini dijelaskan bahwa TRAM dan Adaro melakukan perjanjian supaya
bisa melakukan atau membangun IPD hauling road ya. Jadi mau membangun jalan, makanya harus ada kerjasama ini. Nah, jadi nah ini dia. Membangun jalan sepanjang 60 km dari tambang milik GBU ke tambang milik AMC. Ya, jadi ini tujuan dari adanya utang dari Adaro ke Trump ini. Nah, cuman sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, ya yang tanggal 30 September 2020, IPD ini belum mulai melakukan pembangunan IPD Hauling Road. Jadi masih belum dibangun ya. Nah, kita masih lihat kira-kira di laporan keuangan berikutnya udah ada atau belum. Nah, sekarang kita bakal masuk ke kinerja dari Stockbit ya. Ini saya ambil dari Stockbit dari tahun 2014 ke tahun 2019 pendapatannya cukup stabil di kisaran 40 triliunan ya. Di tahun 2019 ini 48 triliun dan labanya sekitar 6 triliun. Ini labanya cenderung meningkat ya dari 2 triliunan menjadi 6 triliun. Jadi cukup bagus. Apakah perseroan berhasil melakukan efisiensi? Itu adalah satu kunci di mana perseroan bisa memiliki kinerja yang cukup bagus seperti ini. Lalu kalau misalnya kita lihat dari key statistiknya, solvency ratio karena rasionya 1,5, DER-nya 0,44, jadi neracanya boleh kita katakan cukup sehat. Nah, kalau misalnya pada harga 1445, current PE ratio-nya di 30,9, ini TTM, dan kalau annualize-nya 21,24. Ini karena memang di kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2019 ini mengalami rugi. Ya, kuartal 3 tahun 2020 dia rugi. Nah, kalau misalnya pakai laba tahun 2018 yang 6 triliun, nah, otomatis dengan market cap 46 triliun, price to earning ratio-nya itu masih di bawah 8 kali. Ya, masih di bawah 8 kali. Jadi masih cenderung murah untuk saham sekelas Adaro. Ya, jadi palingan 10 kali masih oke lah ya di kisaran 60 triliunan. Oke, jadi demikian dari saya tentang Adaro Energi Tbk. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di-subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.